ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kepada ibu-ibu yang tidak mendapatkan tempat terbaik di dalam masjid, mohon untuk menyiapkan alasnya di luar dan pastikan posisi sendal kita tidak berada di depan kepala kita, tetapi di antara kaki kita, agar tidak mengganggu juga kepada jamaah yang di belakang yang ikut sholat berjamaah. Pastikan juga bahwa saf-saf yang masih kosong ini bisa terisi dengan baik, cukup rapat, karena di lantai 2 masih tersedia cukup. Bapak-bapak sekalian, adik-adik yang baru berdatangan, silahkan naik ke lantai 2. Di sebelah kiri saya juga masih cukup tersedia. Jadi utamakan dulu mengisi saf-saf yang berada di dalam masjid. Jangan dulu menggunakan area lapangan untuk menunaikan sholat. Dan pastikan juga kita untuk tidak meninggalkan sampah di lingkungan masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Baik jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
beberapa saat lagi kita akan memulai pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Al-Muttaqin ini. Untuk itu kepada jamaah yang baru hadir, dimohon kepada panitia untuk mengarahkan dan memberikan saf yang terbaik. Kemudian kepada para petugas tromol atau kenceleng untuk menempatkan kencelengnya atau memastikan bahwa pelaksanaan kenceleng pada hari ini bisa berjalan dengan baik, baik di sektor bapak-bapak maupun ibu-ibu. Dan juga kita niatkan sholat ini adalah sholat yang terbaik buat kita, manakala mungkin pada tahun yang akan datang kita tidak bertemu lagi. Pastikan kita bisa menunaikan sholat dalam keadaan khusyuk, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita bisa terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di hari raya Idul Adha 1446 Hijriah ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan iman dan Islam untuk sama-sama meramaikan hari yang mulia dengan bertakbir dan melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan yang selalu tertanam dalam hati agar kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita semua dapat selamat pada hari perhitungan amal perbuatan kita nanti di hari perhitungan dan kembali dikumpulkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Al-Muttaqin, kami menghimbau kepada jemaah yang masih berada dalam perjalanan agar mempercepat langkahnya, dan yang masih di luar masjid mohon mengisi shaf yang masih kosong, karena insya Allah sholat Id akan segera dimulai. Dan bagi jemaah yang telah berada di dalam masjid, agar kiranya mengatur shaf dan mengisi shaf terdepan terlebih dahulu. Yang terhormat kepada ketua dan tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Muttaqin, para ketua RT, ketua RW 02 dan RW 03, serta ketua DKM Masjid Al-Muttaqin beserta jajaran pengurus masjid, dan Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya selaku MC Salat Idul Adha di Masjid Al-Muttaqin ingin menyampaikan beberapa hal. Sebelum kita melaksanakan Salat Idul Adha tahun 1446 Hijriah ini, terlebih dahulu saya bacakan susunan acara yang akan kita ikuti, yaitu sambutan dari Ketua DKM, Gafiat Idul Adha atau tata cara Salat Id, Salat Idul Adha, dan khutbah Salat Idul Adha.
Acara yang pertama adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin, yaitu Bapak Ustadz Fauzi Abdullah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mendoakan semoga sebagaimana kita dikumpulkan di tempat ini dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita juga di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum imam melaksanakan sholat Idul Adha, memimpin sholat Idul Adha, izinkan kami dari DKM Masjid Al-Muttaqin menyampaikan beberapa informasi seputar kegiatan di Masjid Al-Muttaqin. Informasi terkait pelaksanaan Idul Kurban pada tahun 1446 Hijriah. Kami sampaikan bahwa pada saat ini kita melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Jumat, dan kita juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari Sabtu dengan berbagai pertimbangan, sehingga pada hari ini tidak dilaksanakan penyembelihan. Insyaallah dilaksanakan besok mulai pukul 8 pagi. Untuk itu, sebagai ketua panitia penyembelihan hewan kurban adalah Bapak Haji Muhammad Iqbal Gade, kemudian sekretaris Bapak Agus Rusana, dan bendahara Bapak Haji WK Purwatno. Sampai saat ini titipan hewan kurban yang akan dilaksanakan proses penyembelihan adalah 11 ekor sapi yang merupakan patungan dari 77 mudhohi atau pekurban, atau satu sapi untuk 7 orang, serta 31 ekor kambing atau domba. Kemudian pelaksanaan penyembelihan akan dilaksanakan dengan panitia saat ini sejumlah 130 orang, dan rencana alokasi sekitar 1.425 paket yang akan disebarkan atau didistribusikan kepada pekurban, kemudian warga PSP Pondok Sukma Jaya Permai untuk 15 RT, yaitu RW 2 8 RT, RW 3 7 RT.
kemudian juga kepada para karyawan atau pegawai di lingkungan RW 02, RW 03, juga di lingkungan Masjid Al-Muttaqin seperti guru TK Al-Muttaqin, guru MKMA dan sebagainya, juga security, asisten rumah tangga dan lain-lain. Untuk itu kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para pekurban yang telah mempercayakan ya, tadi saya ulang, ada 11 ekor sapi dan 31 ekor kambing. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para pekurban, juga kepada para panitia. Semoga amal ibadahnya dicatat sebagai pengorbanan fi sabilillah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mohon doanya mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan Idul Kurban bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami juga menginformasikan bahwa kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Muttaqin yang sudah berjalan ini bisa terlaksana berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada setiap warga atau para donatur yang sudah menyampaikan baik infaknya, tenaganya, pikirannya, ilmunya dan kontribusi yang lain-lain. Dan kami juga mengajak kepada jamaah sekalian untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan pelayanan di Masjid Al-Muttaqin yang mudah-mudahan ada beberapa program yang kami gulirkan. Program yang digulirkan terakhir ini adalah program pengadaan ambulans untuk pelayanan pemuliaan jenazah di lingkungan Pondok Sukmajaya dan sekitarnya. Ambulan yang tersedia saat ini sudah kurang layak dan kurang nyaman serta kurang aman. Untuk itu kami menyampaikan kepada jamaah sekalian, mari kita berlomba-lomba untuk mewujudkan ambulan yang baru. Untuk saat ini sudah terkumpul uang 201 juta dari total 390 juta yang ditargetkan. Seperti kita ketahui bahwa pelayanan pemuliaan jenazah atau pengurusan jenazah di Masjid Al-Muttaqin sudah sejak tahun 2000 kami gratiskan untuk warga Pondok Sukmajaya dan sekitarnya. Untuk itu setiap kontribusi yang kita sampaikan untuk mewujudkan mobil ambulans ini, insya Allah akan menjadi pahala amal jariah buat kita semua. Juga mohon kiranya bisa disebarkan informasi pengadaan mobil ambulans ini kepada handai taulan kerabat teman-teman kita, sehingga sisa uang yang masih kurang mudah-mudahan segera terwujud, mudah-mudahan dalam waktu sebulan 2 bulan ini. Ini sudah digulirkan sejak bulan Januari, mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon doa dan dukungan dari jamaah sekalian.
Kami juga sampaikan bahwa kegiatan sosial yang lainnya adalah santunan anak yatim. Kemudian kita juga melaksanakan Jumat Barokah. Setiap hari Jumat, ba'da sholat Jumat kita makan bersama para jamaah. Untuk pelayanan ilmu agama, kami juga mengadakan kajian rutin Sabtu dan Ahad pagi setelah sholat subuh untuk jamaah yang ingin menyeimbangkan antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat, maka datanglah di waktu Sabtu dan Ahad pagi ba'da subuh. Insyaallah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Selanjutnya ada majelis taklim ibu-ibu setiap Jumat ba'da asar. Kemudian ada Muttaqin Islamic Parenting, kajian parenting atau pendidikan pengasuhan khusus untuk para orang tua dan pasangan muda, khususnya orang tua TK Al-Muttaqin dan juga MKNUA. Adapun pelayanan pendidikan, kami mengadakan TK Al-Muttaqin yang sudah berjalan sekitar 30 tahun dan masih pada hari ini masih membuka pendaftaran untuk tahun ajaran 2025-2026. Kemudian kita juga menyelenggarakan Madrasah Quran Masjid Al-Muttaqin yang pesertanya adalah anak-anak usia TK dan usia SD yang fokus pada pembelajaran Al-Quran, hadis, doa-doa dan akhlak islami untuk menyeimbangkan kegiatan pendidikan formalnya di sekolah, sehingga mudah-mudahan lulus SD bisa lancar membaca Al-Quran serta berusaha untuk menghafalkannya serta memiliki adab-adab yang islami. Untuk itu masih dibuka untuk pendaftaran MKMA untuk tahun ajaran baru nanti pelaksanaan masuk bulan Juli. Ada kelas sore dan juga ada kelas pagi. Bagi yang sekolahnya siang bisa ikut di kelas pagi. Kemudian kami juga menyelenggarakan kurma kelas Al-Quran Masjid Al-Muttaqin yang fokus pada pembelajaran untuk pemberantasan buta huruf Al-Quran serta perbaikan tajwid dan pembiasaan untuk menghafal Al-Quran. Ada pilihan kelas yang 3 kali seminggu, 2 kali seminggu atau 1 kali seminggu untuk mudah-mudahan di lingkungan kita bisa terbebas dari buta huruf Al-Quran dan menjadi lingkungan yang Qurani. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga ada kurma remaja untuk para remaja 2 kali sepekan setiap ba'da maghrib hari Selasa dan Jumat. Ada juga kegiatan olahraga seperti karate, kemudian tenis meja, kemudian ada jogging, klub jogging dan beberapa yang lain. Untuk itu jamaah sekalian, kami berusaha melaksanakan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan setiap kontribusi donasi yang diberikan jamaah sekalian bisa menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid kita dan untuk semakin mendekatkan jamaah kita atau lingkungan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa pengumuman dari kami. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya serta kontribusinya untuk memakmurkan Masjid Al-Muttaqin. Jazakumullah khairan katsira. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Fauzi Abdullah yang telah menyampaikan sambutan pada kesempatan pagi hari ini. Kami ingin sampaikan kembali dan tak bosan kami infokan kepada para jemaah yang berada di jalan yang masih bingung mencari soft. Di lantai 2 masih terdapat banyak soft-soft yang kosong dan insya Allah pengurus DKM Masjid Al-Muttaqin telah memasang AC
sehingga beribadah di lantai 2 jauh lebih nyaman dan lebih khusyuk dibandingkan ibadah di jalanan. Acara yang kedua yaitu kafiyat atau tata cara dalam pelaksanaan sholat Idul Adha. Tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha yaitu dikerjakan sebelum khutbah, dimulai sejak matahari terbit hingga masuk waktu zuhur. Dikerjakan tanpa diawali dengan azan dan iqamah, melainkan cukup dengan menyerukan as-salatu jami'ah. Dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah, lalu pada rakaat pertama melakukan takbir sebanyak 7 kali, dan pada rakaat kedua melakukan takbir sebanyak 5 kali. Di sela-sela takbir dianjurkan membaca tahmid atau puji-pujian seperti salawat ataupun doa seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ataupun Allahu akbar walhamdulillahi katsira wa subhanallahu bukratan wa asila. Acara yang ketiga yaitu pelaksanaan salat Idul Adha yang dilakukan secara berjamaah, dan yang bertindak sebagai imam dan sekaligus khatib pada salat Id kali ini adalah Ustadz Adani Asyiddiqi BA MSI. Adapun judul atau tema khutbah pada kesempatan pagi hari ini adalah Momen Idul Adha, merawat komunikasi dan menjaga ketahanan keluarga. Untuk lebih tertib dan khusyuknya pelaksanaan salat Idul Adha, dimohon kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi seperti handphone untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. Kami ingatkan kembali kepada para jamaah setelah pelaksanaan sholat Id agar tidak meninggalkan tempat sholat, karena khutbah Id adalah masih termasuk dalam rangkaian ibadah sholat Idul Adha. Demikian juga kepada anak-anak agar dapat menjaga ketertiban dan tidak mengganggu jamaah yang lain. Dan bagi para orang tua yang membawa anak dan jamaah yang di dekatnya ada anak kecil, kami mohon bantuannya untuk ikut menertibkan anak-anak demi kekhusyuan ibadah sholat Idul Adha. Kami juga memohon kepada seluruh jamaah untuk tidak berbicara pada saat khatib menyampaikan khutbahnya. Hadirin jamaah Masjid Al-Muttaqin yang kami hormati, demikianlah beberapa susunan acara sholat Idul Adha yang dapat kami sampaikan. Bila ada tutur kata dan sikap yang salah, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Berjalan-jalan di tepi pantai sambil memetik bunga melati, Idul Adha telah sampai, mari berkurban dengan hati yang suci. Pagi cerah burung berkicauan, menghiasi langit dengan indahnya. Kurban dilaksanakan dengan penuh keimanan untuk mendekatkan diri kepadanya. Pergi tamasya ke pantai untuk berenang. Kalau kejauhan bisa tamasya ke taman. Alhamdulillah semalam timnas Indonesia bisa menang. Hari Raya Idul Adha bisa menjadi lebih berkesan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada imam salat Id kami persilahkan. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Isi saf yang kosong terlebih dahulu agar salatnya khusyuk dan sempurna. Hadirkan hati, niatkan salat terbaik. Istaqimu wa'tadilu. As-salatu jami'atan rahimakumullah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'atin dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Alladhi yasla an-nara al-kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الحمد لله الذي جعل شهر ذي الحجة وعيد الأضحى فرصة لزيادة الطاعات والقربات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في تنزيله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dia yang telah mensyariatkan hari-hari raya ini sebagai momentum ibadah dan pembinaan diri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, qudwah hasanah bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat yang setiap hari kita baca menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib dan jamaah sekalian untuk terus meningkatkan takwa, yaitu takut kepada Allah, takut akan hukuman Allah, takut akan azab Allah, sehingga semakin semangat beribadah, semakin semangat meningkatkan amal solih, semakin semangat menebar kebaikan,
dan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur pada hari ini, di hari yang mulia, di tanggal yang mulia, di bulan yang mulia, kita berada pada momen yang agung, yaitu hari raya Idul Adha. Hari di mana jutaan umat Islam di seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah haji, dan umat Islam lainnya menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sayangnya di saat yang sama juga saudara-saudara muslim kita di Palestina sedang mengalami derita yang luar biasa. Pembantaian, pembunuhan, pengoboman, dan berbagai aksi terorisme dan genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada saudara-saudara muslim kita di sana. Kelaparan, kehilangan tempat tinggal, sumber makanan dan minuman. Jutaan orang terpaksa harus mengungsi dan tinggal di tenda darurat demi menjaga keselamatan mereka. Marilah di hari yang mulia ini, dari mimbar yang mulia ini, kita berdoa agar Allah memberikan pertolongan kepada mereka, senantiasa menguatkan hati dan langkah mereka, dan memusnahkan segala pihak yang membuat mereka menderita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita ketahui bahwa Idul Adha lebih dari sekedar perayaan dan penyembelihan. Idul Adha menyimpan pelajaran besar tentang pengorbanan, keimanan, dan komunikasi dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Maka tatkala anak itu, yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam, sampai pada umur sanggup berusaha bekerja bersama Nabiullah Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan cara Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah kepada Ismail. Ia tidak langsung memaksakan kehendaknya, meskipun ia seorang nabi. Ia tidak berkata, aku diperintah oleh Allah dan engkau harus patuh. Namun beliau berkata dengan penuh kelembutan dan penghargaan kepada sang anak, dengan kalimat beliau yaitu, maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Atau dalam bahasa kita, nak, bagaimana pendapatmu? Nak, kira-kira gimana? Kalimat ini menunjukkan bentuk komunikasi yang dalam, terbuka, dan menghargai. Dan dari ayat tersebut juga dapat kita amati bagaimana dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya terkait mimpi yang dialaminya. Bagaimana pola komunikasi antara beliau dengan anaknya, yang ini menjadi contoh bagi kita semua, mengingat bahwa keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang anak untuk belajar berkomunikasi. Yang ini akan mempengaruhi perkembangan karakter seorang anak. Demikian pula Nabi Ismail alaihissalam tidak merespon dengan ketakutan atau keberatan. Ia menjawab dengan penuh keimanan dan kesadaran. Ini adalah buah dari komunikasi yang dibangun sejak dini,
komunikasi yang menumbuhkan cinta, kedekatan dan ketaatan dalam keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Al-Quran tidak hanya memuat kisah-kisah hikmah, tetapi juga panduan praktis untuk kehidupan. Dalam hal komunikasi keluarga, setidaknya terdapat kurang lebih 50 ayat yang menunjukkan bagaimana orang tua berinteraksi dengan anak. Antara lain Quran surah Luqman ayat 13-19, yaitu nasihat Luqman kepada anaknya dengan penuh hikmah dan kelembutan. Quran surah Yusuf ayat 4-6, yaitu Yusuf kecil menceritakan mimpinya kepada ayahnya dan ayahnya merespon dengan kebijaksanaan. Quran surah Maryam ayat 41-48, dialog antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya meski ada perbedaan keyakinan. Quran surah As-Saffat yang tadi kita bacakan ayat 102, yaitu dialog emosional antara Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam mengenai perintah penyembelihan dan lain sebagainya. Semua ayat tersebut menggunakan komunikasi yang empatik, lembut dan mendalam. Inilah komunikasi yang bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi komunikasi yang menyentuh hati dan membentuk kepribadian. Komunikasi yang baik merupakan salah satu akhlak baik yang ada dalam keluarga, yang mana akhlak baik ini adalah termasuk dari kesempurnaan keimanan seorang muslim. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim." Yang artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan adapun orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling berbuat baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa banyak keluarga yang terlihat baik dari luar, namun di dalamnya terjadi jarak emosional antara ayah, ibu dan anak. Anak merasa tidak didengar, ayah merasa tidak dihargai, dan ibu merasa ditinggalkan. Semua ini bukan karena kurangnya cinta, tetapi karena kurangnya komunikasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Salah satu krisis terbesar yang dihadapi umat Islam saat ini adalah fenomena fatherless, yaitu hilangnya peran ayah dalam kehidupan anak, baik secara fisik, emosional maupun spiritual. Fatherless bukan hanya berarti ayah yang telah meninggal atau tidak tinggal serumah. Bahkan dalam keluarga utuh pun banyak anak yang merasa tidak memiliki ayah secara emosional. Ayah sibuk dengan pekerjaan dan tidak punya waktu untuk anak. Ayah ada di rumah tapi tidak pernah berbincang dari hati ke hati. Ayah hanya dikenal sebagai pemberi uang, bukan pembimbing hidup. Sehingga dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini adalah yang pertama, krisis identitas dan mental anak. Anak yang kurang perhatian ayah cenderung kehilangan arah hidup. Mereka mencari figur lain di luar keluarganya. Ketika dapat figur yang baik, alhamdulillah. Ketika mendapatkan figur yang kurang baik, maka siap-siap kita akan menanggung hutangnya. Lalu dampak yang kedua adalah penyimpangan sosial. Studi menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kriminal, narkoba, dan pergaulan bebas berasal dari keluarga tanpa ayah yang hadir secara emosional. Dampak yang ketiga, lemahnya keimanan dan karakter. Tanpa ayah berfungsi sebagai pembimbing spiritual, anak kehilangan pijakan nilai yang kokoh. Ayah adalah penjaga akidah dan akhlak keluarga.
Ketika ayah memiliki keimanan karakter yang lemah, maka apa yang bisa dia berikan kepada anak? Ketika ayah sudah tidak mampu untuk bina keimanan karakter, apalagi tidak hadir dalam anak secara emosional, maka apa yang bisa ia berikan? Dan fenomena fatherless ini adalah permasalahan yang dikenal seluruh dunia, termasuk Indonesia. Negara Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia yang mengalami fenomena fatherless. Di Amerika Serikat, dari total 18,4 juta anak, 1 dari 4-nya menjalani hidup dengan kondisi fatherless. Alasan mengapa Indonesia menjadi negara dengan urutan ketiga di dunia yang mengalami permasalahan fatherless ini dikarenakan budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat Indonesia, menempatkan perempuan bertanggung jawab untuk urusan domestik dan mengasuh anak, sementara laki-laki bertanggung jawab pada urusan publik. Selain juga faktor budaya, anak dapat mengalami fatherless karena orang tua yang terlalu sibuk bekerja, sehingga tidak ada waktu bersama dengan anaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang psikolog asal UGM, Diana Setiawati mengatakan bahwa faktor orang tua yang disebut dengan istilah fly in fly out, yaitu orang tua yang terlalu sibuk, misal beberapa hari sekali baru bisa pulang, sementara ketika pulang tidak komitmen untuk meluangkan waktu untuk sang anak. Hal tersebut membuat orang tua, terutama ayah, tidak mengerti bagaimana mengasuh anak yang baik dan benar. Tidak ada model yang bisa ditiru dan tidak ada ilmunya. Namun Islam tidak membiarkan fenomena ini berlalu begitu saja tanpa solusi. Al-Quran sebagai kitab suci yang kita yakini ia adalah pedoman hidup, ia adalah hudal linnas, ia adalah hudal lil muttaqin, yang ia selalu salihun likulli zamanin wa makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat, memberikan beragam solusi atas permasalahan ini. Di antaranya adalah hikmah yang dapat kita ambil dari ayat yang dengan lugas menceritakan dialog antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam yang sama-sama kita bacakan tadi. Apa solusinya dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam? Kisah agung yang tadi sama-sama kita dengar, yang tadi ayatnya sama-sama kita baca, tidak hanya bercerita tentang penyembelihan, tetapi tentang model keluarga yang ideal. Lalu apa saja pelajaran dan solusi yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah komunikasi dua arah. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membuka dialog dengan mengatakan, wahai anakku, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Wahai anakku, menurutmu bagaimana? Lalu Ismail pun menjawab dengan bijak dan sadar. Kalimat ini menunjukkan bahwa anak pun harus didengarkan dan dilibatkan dalam proses berpikir yang kita kenal sekarang dengan dialog. Dialog interaktif, dialog keimanan antara seorang ayah dengan anaknya. Lalu yang kedua adalah pendidikan spiritual. Ismail alaihissalam tidak hanya tahu tentang Allah, tetapi taat kepada perintahnya. Ini adalah hasil dari pendidikan tauhid sejak dini, bukan hanya sekedar nasihat lisan. Sehingga dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa orang tua, khususnya adalah seorang ayah, harus duduk berdialog bersama anaknya, dialog keimanan, menyampaikan pesan-pesan keimanan, penguatan akidah, penguatan fondasi agama. Karena Nabi Ismail alaihissalam ketika mendengarkan perintah wahyu dari Allah melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, tanpa berpikir panjang ia pun langsung menerimanya. Maka tidak mungkin penerimaan ini tiba-tiba terjadi begitu saja.
Tapi penerimaan ini adalah buah daripada dialog, adalah buah daripada penanaman keimanan dan tauhid yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sejak Nabi Ismail kecil. Lalu yang ketiga, kehadiran fisik dan emosional. Ibrahim alaihissalam berjuang bersama anaknya. Hal ini bisa kita ambil dari penggalan ayat yang kita bacakan tadi. Falamma balagha ma'ahu sa'i. Maka ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah sampai pada usia ia bisa mampu untuk bekerja, mampu berusaha bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan isyarat bahwa kebersamaan antara ayah dan anak, antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam begitu dekat, sehingga bisa kita simpulkan dari penggalan yang tadi kita bacakan adalah pentingnya quality time, waktu yang berkualitas, yang khusus, yang penuh makna untuk membentuk kedekatan hati yang sekarang ini sangat langka ditemukan, di mana seorang ayah, orang tua tidak memiliki waktu khusus untuk anaknya ngobrol dari hati ke hati, menyempatkan waktu bukan hanya sekedar perintah saja, tetapi memang memberikan waktu yang khusus, bisa di rumahnya ataupun bisa di luar rumah. Ingin bagaimana tahu bagaimana kondisi anaknya, apa permasalahan yang ia hadapi, apa kesedihan yang sedang ia rasakan, apa kondisi-kondisi khusus yang bisa ia berikan solusi kepada anaknya. Lalu yang keempat adalah membangun keteladanan. Ibrahim tidak menyuruh tanpa contoh. Ia sendiri pun siap berkorban. Anak-anak tidak butuh ceramah panjang. Sekarang adalah di mana seorang anak terkhusus pada usia 10 tahun ke atas tidak ingin mendengarkan nasihat dari orang tuanya lagi. Karena memang anak-anak tidak butuh ceramah. Anak-anak butuh hanya untuk didengarkan. Nasihat-nasihat yang disampaikan diawali dengan bagaimana anak bisa mencurahkan segala isi hatinya, sehingga nasihat yang kita berikan pun perlahan akan masuk. Selain daripada nasihat itu adalah bagaimana seorang ayah dapat memberikan figur yang baik, qudwah yang baik, uswah yang baik untuk anak-anaknya. Tatkala seorang ayah memberikan nasihat perlahan-perlahan, tapi di waktu yang sama si ayah pun melanggar perkataannya, maka si anak dalam hatinya pun akan menolak. Walaupun secara lisan menerima nasihat tersebut, tetapi dalam hatinya ia pasti menolak. Karena anak-anak kita, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar. Mereka paham apa yang sedang terjadi, mereka paham apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ketika perkataan orang tuanya, terkhusus ayahnya, sesuai dengan perbuatan, sesuai dengan perilaku sehari-harinya, maka tanpa proses yang lama si anak pun akan menerima dengan lapang dada. Sebaliknya, kita ingin memberikan nasihat, kita ingin memberikan arahan, memberikan ceramah, di waktu yang sama kita tidak komitmen dengan ucapan kita, maka si anak akan menolak, dan terus dia akan kehilangan sosok ayahnya dan akan mencari figur lain di luar sana. Dan na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah, anak-anak kita mendapatkan figur yang tidak baik. Mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan figur yang baik dari kita semua. Lalu yang terakhir, contoh daripada ayat yang tadi kita bacakan adalah keluarga sebagai lembaga dakwah. Ketahanan umat dimulai daripada rumah tangga yang kokoh. Rumah Ibrahim adalah rumah kenabian, adalah rumah pendidikan dan pengabdian. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah peradaban yang gemilang, peradaban Islam yang gemilang, kalau rumah tangga kita rapuh? Mari kaum muslimin yang berbahagia, di momen yang berbahagia ini, mari kita evaluasi diri dan keluarga. Sudahkah kita membangun komunikasi yang sehat dalam rumah? Sudahkah kita meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam dalam pengorbanan dan ketaatan? Sudahkah kita menjadi ayah, ibu
dan anak yang saling mendekatkan diri kepada Allah dan kepada sesama. Mari jadikan hari raya ini sebagai momentum rekonstruksi keluarga muslim dengan membangun kembali komunikasi yang hangat, pengasuhan yang mendalam, dan spiritualitas yang kokoh. Keluarga muslim yang sehat komunikasinya akan membentuk ketahanan keluarga yang tangguh, sehingga terbentuklah sebuah ekosistem lingkungan yang sehat. Saat ini semua terjadi, maka persatuan di umat Islam pun akan mudah untuk tercapai. Namun, jikalau komunikasi di miniatur kecil kaum muslimin, yaitu keluarga, tidak sehat, maka rasanya agak sulit kita mencapai sebuah tujuan yang mulia, yaitu ittihadul ummatil islamiyah, persatuan kaum muslimin. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga sanak saudara kerabat kita dari berbagai mara bahaya, dan semoga kita kelak dapat mempertanggungjawabkan segala amal kita di dunia dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Yaqulu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mari kita sempurnakan khutbah ini dengan membaca doa, memohon keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash shakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Gaza. Allahumma wahhid sufuf al-muslimin. Allahumma alayka bil yahud. Allahumma a'id al-masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma anzil alayhim hijaratan minas sama kama anzaltaha ala ashabil fil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. 'Idun mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Amin amin ya mujibas sa'ilin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.